Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, bahagia. Gimana? Sudah siap belajar? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baiklah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kepada anak-anakku semua, saya berharap semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu supaya pelajaran kita bermanfaat. Ya, kepada anak kami Lina Ekapia, silakan untuk memimpin doanya pada hari ini. Ya, Pak. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Tambahkanlah kepadaku yang baik. amin. aku pengertian yang baik. Amin. Amin. Terima kasih buat anak kami Lina. Jadi baiklah, sebelumnya pelajaran kita dimulai, ada baiknya saya cek semuanya dulu. Mana tahu ada teman-teman kita yang tidak hadir. Jadi sebelum pelajaran kita absen dulu ya. Doni Henry, mana? Ada? Sip, Pak. Epra Nilawati. Hadir, Pak. Dewi Susanti. Hadir, Pak. Entina Yosepa. Ya. Kemudian Rahastuti. Hadir, Pak. Swita. Hadir, Pak. Elinar. Hadir, Pak. Yenti Puspadewi. Hadir, Pak. Rini Lisanti. Hadir, Pak. Lina Ekapia. Hadir, Pak. Alhamdulillah kita semua hari ini hadir semuanya. Ya, jadi baik, sebelum kita melanjut ke pembelajaran berikutnya, anak-anakku semuanya, ada yang tahu pembelajaran kita sebelumnya apa? Ya, siapa yang tahu? Silakan. Ya. Saya, Pak. Ya, Doni Henry, silakan Doni. Iya. Untuk pelajaran kita yang minggu lalu, Pak, itu tentang indahnya nama-nama Allah Ya. Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, Terus? contohnya satu As-Samad. Ya. Artinya maha dibutuhkan. Betul, terus? Kemudian yang kedua, Pak, Ya. Al-Baqi. Ya. Artinya maha kekal, Pak. Iya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih buat anak kita Doni. Ya, beri tepuk tangan buat saudara Doni. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari minggu kemarin semoga melekat di hati kita dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pelajaran berikutnya yaitu pada bab keempat ya. Pada bab keempat kali ini kita belajar tentang zakat. Apa itu zakat? Nah, nanti kita kaji lebih dalam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, zakat, pengertian dan manfaat zakat. Zakat, nah anak-anakku semuanya, zakat itu salah satu merupakan rukun Islam. Bagian dari rukun Islam. Kemudian zakat adalah harta yang wajib kita keluarkan selaku orang Muslim, selaku orang Islam, yang mana yang kita keluarkan zakat tersebut apabila telah sampai
nisabnya atau haulnya yang disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerima. Oke, anak-anakku semuanya, zakat di dalam rukun Islam itu terdapat kepada rukun Islam yang keberapa? Ayo anak-anakku semuanya. Yenti Swita, rukun Islam yang keberapa? Membayar zakat, rukun Islam yang keberapa? Ayo. Nah, ayo Yenti Swita. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Rini Lisanti, ayo. Membayar zakat, rukun Islam yang keberapa? Yang keempat, Pak. Jadi untuk anak-anakku semuanya, membayar zakat Yang keempat, Pak. adalah zakat apa rukun Islam yang keempat anak-anakku semuanya. Bukan yang ketiga, Yanti ya. Yanti Swita Ya, yang ketiga Pak. itu berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan. Kemudian Oh iya, ya, Pak. bersangkutan Lupa, dengan Pak. zakat ini, itu ada 4 jenis zakat yang harus dikeluarkan. Yang pertama, zakat fitrah. Kemudian yang kedua, zakat profesi. Kemudian yang ketiga, zakat mal. Seterusnya, zakat pertanian. Kemudian yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah kapan dikeluarkan? Zakat fitrah itu dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Sholat berkaitan dengan zakat fitrah ini anak-anakku sekalian, apabila kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, itu sesuai dengan hadis Nabi, asyamu mu'allikun bainas sama iwal ard. Puasa itu akan tergantung antara langit dan bumi. Yarfa'uha illa bizakatil fitrati. Akan terangkat amal ibadah puasa kita itu dengan zakat fitrah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pada Idul Fitri atau pada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan amal ibadah puasa kita. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh umat Islam perorangan yang disebut dengan fardu ain. Kemudian yang seterusnya, zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal dikeluarkan harta kekayaan yang telah mencapai nisab haul seperti emas, perak, uang, dan hewan ternak. Seterusnya zakat profesi. Zakat profesi ini dikeluarkan oleh mereka yang mempunyai usaha, yang menghasilkan uang seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Seterusnya zakat pertanian. Zakat pertanian ini anak-anakku sekalian dikeluarkan atas hasil panen seperti padi, kentang, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Apalagi anak-anakku sekalian yang pada dasarnya kita berada di daerah pertanian, yaitu daerah Kayu Aro. Ya anak-anakku, jadi nanti kalau orang tua kita habis panen, hasil dari panen tersebut kita sisihkan untuk orang-orang yang berhak menerima. Kemudian di sini juga ada yang orang yang wajib membayar zakat. Yang pertama siapa? Yang pertama ya jelas orang Islam. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua orang yang merdeka, yang bukan budak. Seperti kita ini orang yang bebas. Kemudian yang seterusnya balik dan berakal sehat. Orang gila wajib membayar zakat? Tidak. Karena apa? Karena orang gila tersebut tidak bisa mempunyai akal sehat, tidak bisa berusaha, tidak bisa mencari uang. Seterusnya syarat-syarat wajib zakat. 1, Islam, jelas. Kemudian merdeka, yang apa yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian balik dan berakal, memiliki harta yang mencapai nisab. Seterusnya harta yang telah dimiliki selama 1 tahun. Berikutnya lagi, bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Nah, pertama jenis zakatnya dulu. Zakat fitrah tidak ada nisab. Zakat fitrah itu tidak ada nisabnya anak-anakku sekalian. Karena apa? Karena zakat fitrah itu wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri.
apabila zakat fitrah itu kita keluarkan atau kita bayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka zakat fitrah itu dinilai dengan sedekah biasa. Seterusnya lagi, zakat mal seperti emas, perak, ya. Itu berapa nisabnya? 85 gram atau setara dengan 595 gram perak. Berapa yang wajib kita keluarkan? 2,5%. Seterusnya zakat mal atau uang senilai beli emas tadi ya anak-anakku sekalian, seharga emas 85 gram. Berapa yang wajib kita keluarkan? Sama dengan uang, dengan kadar ukuran yang kita keluarkan persentasenya 2,5%. Seterusnya zakat ternak. Berbeda dengan jenis ternaknya. Kalau kambing lain lagi. Kemudian sapi, ayam, dan seterusnya anak-anakku sekalian. Seterusnya hikmah, ya. Hikmah dan manfaat zakat. Hikmah dan manfaat zakat ini yang pertama membersihkan harta, menyeimbangkan ekonomi, menciptakan rasa keadilan, meningkatkan kebahagiaan. Nah, jadi di sini buat anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kepada anak-anakku nanti Bapak bagikan dua kelompok terdiri dari 5 orang satu kelompok, 5 orang satu kelompok, kelompok 2, kelompok 3, 1, ya. Dapat menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nantinya setelah diskusi kamu bisa memahami apa yang Bapak sampaikan serta mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini membersihkan harta. Apa yang disebut dengan membersihkan harta? Membersihkan harta dari sifat yang kikir. Hikmah dari zakat ini menjauhkan kita dari sifat kikir, sifat pelit. Kalau bahasa dusun kita tuh cedek umit. Nah, gitu ya anak-anakku sekalian. Jangan sampai karena zakat ini bisa menghilangkan sifat kikir kita. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan menyeimbangkan ekonomi? Yaitu membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Supaya apa? Kita lihat di salah satu keluarga sekolah kita, ada yang hidupnya serba kekurangan, ada yang anak yatim, kemudian ada yang anak lumang, yatim piatu. Dengan adanya zakat fitrah ini, pada hari yang tertentu, itu mereka merasa senang, merasa gembira bersama kita yang memang. Permisi, Pak. Silakan anakku Rini. Seterusnya yang ketiga menciptakan rasa keadilan. Bagaimana caranya? Menciptakan rasa keadilan dan persaudaraan antara umat Islam melalui membayar zakat fitrah atau zakat mal, zakat ternak. Kemudian berikutnya lagi meningkatkan kebahagiaan. Zakat memberikan kebahagiaan bagi orang yang mengeluarkan dan menerima zakat. Jadi pada akhir pertemuan kita, mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian dapat mengamalkan zakat ini. Pertama, zakat fitrah, itu yang disebut dengan zakat fardu ain, wajib bagi perorangan. Kemudian yang kedua, yaitu zakat mal, zakat harta. Seterusnya zakat ternak. Kenapa? Karena zakat merupakan kewajiban yang sangat penting dalam agama Islam. Dan juga zakat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai wujud dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian terhadap sesama. Dengan mengeluarkan zakat ini, kita dapat membersihkan yang pertama harta kita, jiwa kita, membantu orang yang membutuhkan dan menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Kemudian anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita hari ini kita cukup sekian. Jadi sebelumnya
yang belum mengerti, kemudian yang belum bisa, yang belum paham, silakan nanti bertanya kepada Bapak. Oke, untuk lebih lanjut ya supaya kamu paham semuanya. Itu ada satu pertanyaan Bapak buat kamu sekalian. Itu apakah hukum membayar zakat? Ayo kepada anak-anakku sekalian. Apakah hukum membayar zakat? Siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Saya, Pak. Wajib, Pak. Ya, Wajib. Tina. Wajib, Pak. Wajib, Pak. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, Lina. Semoga Lina anakku menjadi anak yang solehah nantinya. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Nah, pada akhir pertemuan kita, yaitu sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, diskusi kelompoknya, supaya dapat menyampaikan pengalamannya, hasil diskusinya, yaitu yang pertama kepada kelompok 1. Ya, silakan. Mewakili dari kelompok 1, siapa? Ya, tunjuk tangan. Kelompok 1 siapa? Ya, silakan. Untuk mempresentasikan kelompoknya, kelompok 1 ya kepada anak kami atau teman kita Lina Ekapia. Ya, silakan. Lina Ekapia. Kelompok 1 saya. Ya, diskusinya, hasil diskusinya. Ya. Ya, silakan. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Manfaat zakat. Ya, Manfaat zakat adalah membersihkan harta, ya, menyeimbangkan ekonomi, ya, menciptakan rasa keadilan, ya. dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih buat anakku Lina Ekapia. Kemudian kelompok 2, ayo. Perwakilan dari kelompok 2, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan anakku Yanti Swita. Ya, hasil dari kerja dari kelompok kami yaitu harta yang wajib disakatkan. Yang pertama emas dan perak, Ya, kemudian terus? uang, yang ketiga hewan ternak. Ya, Nah, dan macam-macam zakat. ya, terus? 1 zakat fitrah, 2 Ya, zakat mal, ya, yang 3 zakat profesi, ya. dan yang keempat zakat pertanian. Itulah hasil kerja kelompok dari kelompok 2, Pak. Ya, terima kasih buat anak kami Yanti Swita. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak didik kami kelas 5 ke depannya supaya dapat mengaplikasikan pembelajaran kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita membaca hamdalah sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.